Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan aku Arif Isti Pramusinta di Pejuang Pendidik. Teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat teman-teman sudah sangat konsisten dari Mari Bercerita pertama sampai hari ini hari ke-17. Saya doakan teman-teman yang benar-benar menyimak dari yang pertama sampai ke-30. Kemudian teman-teman juga mengikuti Teach Challenge. Artinya teman-teman di situ membagikan apa yang telah teman-teman dapatkan dengan cara membuat soal, dengan cara mengajar teman-teman yang lain, baik melalui Zoom, baik ketemu langsung ataupun dengan cara-cara yang lain. Saya doakan ketika nanti ketemu dengan soal-soal TIU, teman-teman sudah sangat paham dan semoga 2021 teman-teman mendapatkan NIP. Amin. Untuk itu teman-teman sekalian, hari ini aku akan membahas soal-soal dari beberapa kemungkinan yang akan keluar di soal deret. Mari kita ikuti bersama yuk. Nomor 1, setiap 5 detik kecepatan hewan A berkembang biak adalah 3 ekor lebih banyak dibandingkan hewan B. Artinya teman-teman sekalian, ketika 5 detik ya, di sini diketahui 5 detik, maka di situ hewan A di situ 3 ekor lebih cepat daripada hewan B. Maka ketika sudah 2 menit, berapakah selisih perkembangbiakan hewan B dan C jika perkembangbiakannya hewan C adalah 2 ekor lebih sedikit dari A setiap 5 detik. Jadi di sini kata kuncinya adalah juga sama setiap 5 detik teman-teman sekalian. Kemudian ada hewan A, ada hewan B dan juga hewan C gitu ya. Nah, hewan A sendiri teman-teman sekalian diketahui bahwa 3 ekor lebih banyak dibandingkan hewan B. Maka kita tulis di sini teman-teman sekalian, ini selisihnya adalah 3 ekor dibandingkan dengan yang B. Dan di situ diketahui juga bahwa hewan C itu adalah 2 ekor lebih sedikit daripada hewan A. Maka teman-teman, kalau ini hewan A, kemudian di sini ada hewan C, ini adalah selisihnya 2 ekor. Nah, kalau selisihnya 2 ekor dengan A, maka B sama C ini selisihnya adalah 1 ekor. Oke, sampai sini teman-teman sekalian. Maka ketika sudah 2 menit, di sini pertanyaannya adalah 2 menit, maka selisih B dan C adalah titik-titik. Saya ganti warna biru dulu. Maka 2 menit itu adalah sama dengan 2 kali 60 detik sama dengan 120 detik. Nah, tadi teman-teman sekalian, ini adalah kita membahas setiap 5 detik ya. Sehingga kalau di situ 120 detik, maka adalah kita jadikan satu, kita sandingkan, kita dekatkan. Hubungannya adalah 120 dibagi 5 atau 24 kali. Oke. Di situ B dan C selisihnya setiap 5 detik adalah 1 ekor, maka ketika 24 kalinya adalah 24 kali 1 sehingga sama dengan 24 atau jawabannya adalah yang D. Nomor 2, 3 hari sekali panjang pohon ajaib adalah bertambah 1/10 dari panjang pohon pada hari ke-10. Jadi setiap 3 hari itu nambahnya 1/10 dari panjang di hari ke-10. Oke. Jika panjang pohon hari ke-13 adalah 66 cm, maka berapa cm panjang pohon pada hari ke-40? Nah, teman-teman sekalian, di situ diketahui pada hari ke-13 ini 66 cm. Kita tulis ya teman-teman di sini. Hari ke-13 ini sama dengan 66 cm. Kita ketahui bahwa teman-teman sekalian, setiap 3 hari sekali, maka kita cari ya teman-teman, itu 1/10 tambah panjang. Dan panjangnya adalah bertambah 1/10 pada hari ke-10. Nah, hari ke-10, maka hari ke-13 kurangi hari ke-10 ini selisihnya adalah 3 hari. Dan di situ diketahui di soal teman-teman, setiap 3 hari bertambahnya 1/10. Nah, gini ya. Nih. Kalau di situ menjadi 66 cm, ini cm ya. Maka di situ hari ke-10 berapa? Maka hari ke-10 adalah 66 cm dikalikan 100 per 110. Karena apa? Atau 10 per 11 ya. Ini atau 10 per 11 ya. Kenapa 10 per 11? Karena ini sudah naik 10% atau 1/10 sehingga menjadi
60 cm. 60 cm itu artinya adalah ini panjang pohon pada hari ke-10. Oke. Maka teman-teman sekalian, ketika di situ pertanyaannya adalah hari ke-40, maka 40 dikurangi hari ke-10 itu ada selisih 30 hari. Sedangkan per 3 hari itu akan naik 1/10. Maka ini adalah 10 kali 1/10. Nah gini ya teman-teman. Nah ini dari sini. Maka kita coret, maka naiknya adalah 1 kali. Sehingga ketika teman-teman di hari ke 10-60, maka setelah 40 hari ini akan tambah juga 60 cm. Pertanyaannya adalah, maka berapa cm panjang pohon pada hari ke-40? Maka ya 60 ditambah 60. Nah, hari ke-10 60, bertambahnya 60 sama dengan 120, dan jawabannya adalah E. Nomor 3. Setiap mundur 5 tahun, kemampuan Pak X mengingat memori adalah turun separuhnya. Nah teman-teman sekalian, ini kalau kita ngomong mundur sama maju biasanya agak rancu ya. Tetapi ingat teman-teman sekalian, ketika misalkan ya kita janjian sama orang hari Senin, oke deh kita mundur 2 hari. Artinya sebenarnya ketika hari Senin jadi hari Rabu. Mundur itu berarti lebih lama, lebih tua gitu ya. Ketika maju berarti tadinya misalkan hari Senin kemudian maju 2 hari yuk, akhirnya hari Sabtu. Artinya teman-teman sekalian, ketika biasanya kita janjian ya, ini tanggal kita janjian, tanggal misalkan hari Minggu ya, hari Minggu kita janjian, kemudian teman-teman karena nggak bisa, yuk kita ini aja deh diundurin, mundur 2 hari misalkan, berarti hari Selasa. Kemudian kalau gitu misalkan tapi kayaknya enak maju deh, berarti kalau maju itu berarti kesini ya teman-teman sekalian, jadinya hari misalkan maju 2 hari, maka hari Jumat. Nah ini teman-teman sekalian adalah konteks soal nomor 3. Maka ketika mundur 5 tahun, artinya semakin tua. Jadi semakin misalkan di sini ya, semakin ini di sini, kemudian kalau 5 tahun, maka ini kemampuannya turun separuh ya, ini di sini, separuhnya. Maka teman-teman sekalian, ketika 20 tahun lalu dapat mengingat 2000 memori, maka hari ini dapat mengingat berapa memori. Artinya teman-teman sekalian, ketika 20 tahun yang lalu itu 2000, pasti hari ini lebih sedikit dari 2000. Nah, pilihannya cuma tersisa A sama B. Nah, teman-teman sekalian, 20 tahun itu berarti, pertanyaan kan gini ya, ini kan 20 tahun yang lalu gitu ya. Ini 20 tahun lalu. Kemudian hari ini, nah berarti ke sini, ini selama 20 tahun. Maka di atas kita tahu bahwa kalau setiap 5 tahun akan turun separuh. Berarti kalau 20 tahun, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Artinya 4 kali turun separuhnya gitu ya. Jadi kalau di sini di awal adalah 2000, maka teman-teman sekalian turunnya berapa? Tak taruh di sini ya. Berarti ini 2000, di situ akan turun 1, kemudian turun 2, turun 3, turun 1 dulu deh, turun 1 berarti jadi 1000, turun yang kedua jadi 500 gitu. Kalau dari sini aja udah ketemu jawabannya A ya teman-teman. Kita selesaikan. Ini kan turun 1, ini turun kedua, ini turun ketiga, jadinya 250, kemudian turun keempat jadinya 125. Jadi jawabannya adalah 125. Oke teman-teman sekalian, itulah 3 soal pada seri bercerita hari ke-17. Semoga teman-teman juga semakin semangat, semakin mantap tiunya dalam mempersiapkan tes CPNS 2021. Maupun di situ ada teman-teman, adik-adik yang di situ mau mempersiapkan untuk Dikdin tahun 2021. Saya doakan juga teman-teman lolos semua. Amin. Nanti teman-teman sekalian kalau misalkan masih ada yang bingung, silahkan di komen. Dan saya lihat di IG juga ada yang tanya, nomor 2 kemarin kok misal ada dari 1/6 jadi 10 gimana? Itu di IG sudah saya ralat ya teman-teman sekalian, bisa dilihat di komennya. Itu dari saya teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk selalu teach, karena itulah yang akan menguatkan teman-teman ketika nanti tes, ketika teman-teman ujian. Kenapa? Ketika teman-teman di situ mau teach, maka teman-teman saya pastikan insya Allah ya, yang tadinya
teman-teman ada kesulitan terkait dengan konsep dasar, maka dengan Teach insya Allah teman-teman akan mendapatkan atau memahami yang namanya konsep dasar. Kenapa saya katakan demikian? Kalau teman-teman di situ belum begitu paham dan melakukan Teach, maka ketika Teach itu akan dibantu teman-temannya. Itu ajaibnya. Tetapi ketika teman-teman memang sudah paham konsep dasar dan Teach, maka konsep dasar teman-teman akan semakin matang. Dan itulah yang nanti ketika ujian soalnya berbeda, teman-teman akan semakin paham dan oh ini gampang karena konsepnya saya tahu. Demikian dari aku Arif Isti Pramusinta, pejuang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.